Wabarakatuh, saya Yasin Nurandini dari Institut Manajemen Wiyata Indonesia, Prodi Manajemen. Saya sedikit akan menjelaskan tentang balance scorecard. Balance scorecard adalah metode pengukuran hasil kerja yang digunakan perusahaan atau biasa disebut dengan strategi manajemen. Fungsi balance scorecard pada awalnya hanya digunakan untuk memperbaiki sistem pengukuran keuangan. Kemudahan meluas dan digunakan untuk mengukur 4 perspektif. Yang pertama yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Yang pertama ada perspektif keuangan. Perspektif balance scorecard harus ada keseimbangan antara perspektif keuangan dan perspektif non-keuangan. Tujuannya untuk mengukur kinerja keuangan, perencanaan, peningkatan kepuasan customer, peningkatan produktivitas karyawan dalam peningkatan laba perusahaan. Pengukuran perspektif keuangan bisa dilakukan dengan analisis rasio keuangan, misalnya dengan menganalisis tren keuangan, common size value antara perusahaan dan para pesaing rasio, seperti rasio liabilitas, aktivitas, hutang, keuntungan, dan solvabilitas. Targetnya yaitu keuntungan, tren pertumbuhan ekonomi, value added, return of equity, dan arus kas. Dan yang kedua ada perspektif pelanggan. Tujuannya menentukan segmen pasar yang menjadi target pasar dan pelanggan yang menjadi target. Pengukuran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu inti dan penunjang. Inti terdiri dari pangsa pasar atau market share, tingkat perolehan pelanggan baru, tingkat kepuasan pelanggan, tingkat probabilitas pelanggan. Kelompok penunjang, atribut-atribut produk seperti mutu, harga, dan fungsi. Hubungan dengan pelanggan, citra, dan reputasi. Targetnya yaitu kepuasan, retensi, akuisisi, nilai, manfaat, dan market share. Dan yang ketiga ada perspektif proses bisnis internal. Tujuannya yaitu proses kritis yang memungkinkan untuk unit bisnis untuk memberi value proposition yang mampu menarik dan mempertahankan pelanggannya di segmen pasar yang diinginkan dan memuaskan para pemegang saham. Tolak ukur melihat dari proses inovasi dan operasi. Inovasi bagian terpenting dalam perusahaan di luar proses produksi. Operasi, aktivitas yang dilakukan perusahaan. Targetnya yaitu proses marketing, proses transaksi antara perusahaan dan pembeli, memuaskan pelanggan ataupun customer. Dan yang keempat ada pelanggan, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Tujuan penting bagi suatu badan usaha saat melakukan investasi tidak hanya pada peralatan untuk menghasilkan produk atau jasa, tetapi juga melakukan investasi pada infrastruktur yaitu sumber daya manusia, sistem, dan prosedur. Tolak ukur kinerja keuangan, pelanggan, dan proses bisnis internal bisa menjadi pemicu kesenjangan yang ada dari manusia, sistem, dan prosedur. Targetnya sumber daya manusia, pekerja pada perusahaan, diantaranya kepuasan pekerja, retensi pekerja, produktivitas pekerja dengan secara keseluruhan memikat hati para investor. Dari bagian 12, menurut saya dalam satu perusahaan, tindakan yang diambil dari 4 perspektif tersebut dimulai dari pembelajaran dan pertumbuhan sumber daya manusia, dari moral karyawan, seperti etika, kinerja, akan membawa kepada kepuasan pelanggan. Kemudian, saran karyawan bisa diolah lagi dengan menumbuhkan biaya operasional dari kepuasan pelanggan. Akan masuk pada piutang dan tujuan akhirnya adalah pengembalian. Modal yang digunakan perusahaan dan biaya operasional akan terlihat pemakaian modal yang digunakan perusahaan. Maka dari 4 perspektif tersebut, tujuan akhirnya adalah keuangan perusahaan untuk mendapatkan laba. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.